وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir kiamat. Pada pagi hari ini, insya Allah, daurah kitab sehari, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Lutfi Nur Pratama Hafizahullah Ta'ala, dengan judul materi faedah indah zikir pagi dan petang. Sebelum kita mulai, ada beberapa maklumat yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kembali mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, senantiasa memperhatikan adab-adab dalam bermajelis ilmu selama daurah berlangsung. Kemudian untuk peserta wajib memberi nama akun asli sesuai nama aslinya. Akhwat tidak diperkenakan untuk memasang foto wajah. Kemudian menonaktifkan video audio sama pelajaran berlangsung. Audio dinyalakan hanya ketika diberi kesempatan berbicara. Para peserta mengisi absen melalui link yang telah disediakan. Peserta tidak diperkenankan membuat keributan atau hal-hal di luar daurah. Pertanyaan ditulis melalui room chat dan diharapkan ikhwan akhwat sekalian dalam menghadiri majelis ilmu ini bersungguh-sungguh. Dan untuk nantinya di akhir setelah daurah ini, para peserta yang ingin menyetoran hafalan zikir pagi petangnya dapat mengisi nama di masing-masing grup ikhwan maupun di grup akhwat. Dan terakhir, sebelum kita mulai, ada informasi yang ingin kami sampaikan juga bahwa kita membuka program bahasa Arab untuk angkatan yang keempat. Nantinya infonya akan di-share di grup juga, di grup Daurah Zikir ini. Mungkin itu saja ya dari kami. Kepada Ustadz Lutfi, falyatafadhal masyhura. Ustadz, dipersilakan. Barakallahu fikum. Jelas suaranya ya, ikhwan akhwat. Jelas Ustadz, insyaallah Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwan wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan, seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan, dan seluruh amalan-amalan yang telah sempurna hingga pada pagi hari ini, semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwan wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka membuat daurah sehari yang berjudul Faedah-faedah indah zikir pagi dan petang. Faedah-faedah indah dari zikir pagi dan petang. Dan daurah pada hari ini kita akan laksanakan kurang lebih sekitar 2 jam. Sudah termasuk kalau misalnya ada sesi tanya jawab, kalau ada pertanyaan, dan kita akan menjelaskan atau kita akan mensyarah dari sebuah kitab yaitu Al-Khulasah Al-Hasna fi Adhkar Sabah wal Masa. Al-Khulasah Al-Hasna fi Adhkar Sabah wal Masa. Ya, kalau kita terjemahkan yaitu ringkasan-ringkasan yang indah pada zikir-zikir pagi dan petang. Seperti biasa, pada saat kajian kita akan menjelaskan terlebih dahulu musannif, yaitu penulis pengarang kitabnya, serta musannaf, yaitu karangan kitabnya. Kita mulai dari yang pertama adalah ta'rif bil musannif, mengenal penulis dari kitab tersebut. Mengenal dari penulis kitab tersebut. Nama beliau adalah Syekh Saleh bin Abdullah ibni Hamd al-Utsaimin al-Utaibi hafizahullahu ta'ala. Ya, Saleh bin Abdullah bin Hamd al-Utsaimin al-Utaibi hafizahullahu ta'ala. Beliau lahir di kota Riyadh pada tahun 1391 Hijriah. Beliau lahir di kota Riyadh pada tahun 1391 Hijriah. Dan beliau saat ini itu menjabat sebagai anggota Hay'ah Kibaril Ulama. Hay'ah Kibaril Ulama. Jadi beliau itu termasuk anggota dari ulama-ulama Persatuan Ulama-ulama Besar Arab Saudi sampai saat ini. Dan beliau itu dikenali sebagai ulama dengan 1.000 orang guru. Ulama dengan 1.000 orang guru. Dan beliau sampai sekarang itu aktif dalam belajar maupun mengajarkan kitab-kitab baik yang dasar, baik kitab-kitab yang bersilsilah maupun kitab-kitab yang beliau tulis sendiri. Dan termasuk yang beliau tulis sendiri adalah Al-Khulasah Al-Hasna ini. Al-Khulasah Al-Hasna ini. Dan beliau, tulisan-tulisan beliau serta kajian-kajian beliau itu bisa kita nikmati sekarang. Bisa kita nikmati sekarang baik melalui YouTube ataupun website beliau, ya. Dan beliau itu sangat aktif sekali untuk memberikan kajian, memberikan khutbah, faidah-faidah, dan beliau termasuk salah satu ulama Rabbani. Beliau mengajarkan manusia dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang cocok untuk awam sampai dengan yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu tingkat lanjut. Makanya beliau ini adalah ulama yang sangat besar namanya di Saudi dan dikenal oleh ulama-ulama besar. Ulama-ulama
besar yang lain. Baik, itu sedikit tentang pengenalan tentang penulis atau al-musannif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan tentang ta'rif bil musannaf, yaitu mengenal tentang karya tulis yang kita akan segera jelaskan. Ya, nama karyanya adalah seperti antum telah ketahui, Al-Khulasatul Hasna fi Adhkaris Sabahi wal Masa. Ya, Al-Khulasatul Hasna fi Adhkaris Sabahi wal Masa, yaitu kumpulan dari zikir-zikir yang beliau teliti sendiri dan beliau anggap bahwa zikir tersebut sahih, yang beliau kumpulkan menjadi satu matan Al-Khulasah Al-Hasna. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara kitab-kitab yang membahas tentang zikir-zikir yang lain yang dituliskan oleh ulama-ulama yang lain. Misalnya antum kenal seperti Hisnul Muslim, tidak ada perbedaan antara isi kitab tersebut. Yang membedakan hanyalah dari masalah bagaimana beliau memilih periwayatan. Nah, beliau mentahqiq sendiri, ya, dan menyeleksi yang mana yang beliau anggap sahih. Jadi sekitar ada sedikit perbedaan di dalam satu atau dua doa yang ulama lain menganggapnya sahih, tapi beliau menganggapnya dhaif, ataupun beliau menganggapnya sahih dan ulama lain menganggap dhaif. Dan itu hal yang biasa di dalam penulisan, Kemudian bukan cuma beliau menuliskan matannya saja. Beliau bukan cuma menuliskan matan Al-Khulasah Al-Hasna ini, tapi beliau juga menuliskan, lebih tepatnya beliau juga menjelaskan tentang isi dari matan yang beliau tulis. Jadi kurang lebih ada sekitar 2 kajian yang sampai saat ini saya dapatkan, yang beliau langsung jelaskan tentang isi matan ini. Jadi sekitar ada 2 kajian yang beliau rutin, ya, kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu dan 5 tahun yang lalu, beliau menjelaskan tentang kitab beliau sendiri. Jadi beliau itu tidak hanya sekedar menulis kitabnya, tapi beliau juga menjelaskan kajian-kajian atau menjelaskan kitabnya tersebut sebagaimana kitab-kitab yang lain dijelaskan. Makanya kajian beliau atau penjelasannya beliau bisa kita dapatkan langsung di internet, atau kita bisa dapatkan langsung di audio-audio dan maupun video beliau tentang penjelasan dari zikir-zikir tersebut. Baik, itu adalah 2 pendahuluan kita tentang penulis dan tentang karya tulis yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sekarang kita akan mulai dari matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-maghfir lana wa li walidina wa li masyaikhina wa li ustazina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Al-amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Azkarus sabahi wa waqtuha min tulu'il fajri tsani ila tulu'asy syamsi. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Zikir pagi. Waktunya itu dari terbit fajar yang kedua sampai dengan terbit matahari. Waktunya dari terbit fajar yang kedua sampai dengan terbit matahari. Sekarang kita mulai dari bismillah. Jadi beliau hafizahullahu ta'ala memulai kitab beliau dengan basmalah, yang dimana basmalah itu, memulai kitab dengan basmalah itu mencontoh Al-Quran, karena Al-Quran dimulai dengan basmalah pada surah Al-Fatihah. Kemudian mencontoh Nabi SAW ketika beliau menulis surat, dan beliau mencontoh para ulama-ulama ketika membuat karya tulis, mereka memulai dengan basmalah. Bahkan yang lebih sempurnanya itu ada 4. Basmalah, hamdalah, salawat, dan salam.
Nah, itu adalah paling sempurnanya. Tapi beliau mencukupkan dengan basmalah saja. Beliau mencukupkan dengan basmalah saja dan itu sudah mencukupi. Kemudian kata beliau azkarus sabah, zikir-zikir pagi. Kita akan mulai dari apa itu yang disebut dengan nama zikir. Azkarun itu adalah jamak dari zikrun. Azkarun itu adalah jamak dari zikrun. Zikrun. Zikir, ya, zikir kepada Allah itu secara syariat itu bermakna hudurullahi wa idzamuhu fil qalbi wal lisan wa ahadihima. Zikir itu bermakna menghadirkan Allah dan mengagungkannya baik di dalam hati ataupun di dalam lisan ataupun salah satunya ataupun keduanya. Jadi zikir kepada Allah itu adalah menghadirkan hati maupun lisan serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala baik hati dan lisan ataupun salah satu. Jadi zikir itu menghadirkan Allah di dalam hati dan lisan ataupun boleh salah satunya. Oleh karenanya zikir itu ada 3 jenis. Zikir itu ada 3 jenis berdasarkan anggota badan yang digunakan. Zikir yang pertama adalah zikir kepada Allah dengan hati dan lisan. Dan ini yang paling sempurna. Zikir kepada Allah dengan hati dan lisan dan ini yang paling sempurna. Kemudian zikir yang kedua adalah zikir kepada Allah dengan hati. Zikir yang kepada Allah dengan hati. Dan yang ketiga adalah zikir kepada Allah dengan lisan saja, tapi tidak dengan hati. Dan ini adalah tarkib atau tartib bagaimana zikir tersebut dimulai dari zikir yang paling afdolnya yaitu menghadirkan hati dan lisan, kemudian menghadirkan dalam hati saja dan kemudian dalam lisan saja. Ya, dalam lisan saja. Makanya kita mencari zikir yang jenis yang pertama. Kita mencari zikir jenis pertama. Jadi bukan hanya zikir dalam lisan saja, tapi kita hadirkan Allah tersebut di dalam hati-hati kita. Di dalam hati-hati kita. Kemudian kata beliau, wa waqtuha min tulu'il fajri tsani ila tulu'asy syamsi. Waktu dari zikir pagi itu adalah ketika terbitnya fajar yang kedua sampai dengan terbitnya matahari. Nah, fajar yang kedua ya, kita harus mengetahui bahwasanya fajar itu terbagi menjadi 2. Jadi fajar itu bukan matahari di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bahasa Indonesia sudah mengartikan matahari fajar. Tapi fajar itu sebenarnya adalah cahaya. Itu sebenarnya adalah cahaya. Nah, fajar ada 2 jenis fajar secara syariat. Fajar yang pertama adalah fajar al-awwal. Fajar al-awwal yaitu fajar kadzib. Fajar kadzib. Kadzib artinya pendusta, ya. Ya, fajar bohong. Ya. Fajar ini itu waktunya pada saat cahaya di langit yang berada di ufuk, ya, ada yang berada di ufuk timur, itu meninggi ke atas. Jadi cahayanya meninggi ke atas, ya. Setelah itu dia menghilang di langit. Setelah itu dia menghilang di langit. Nah, fajar ini kita bisa dapatkan sekitar waktu-waktu sahur, sekitar jam 3:30, jam 3. Nah, itu fajar al-awwal. Kemudian fajar yang kedua adalah fajar as-tsani. Fajar as-tsani, fajar kedua. Yang para ulama disebut dengan nama fajar as-sadiq. As-sadiq. Fajar benar. Fajar yang benar. Ya.
Fajar ini waktunya itu ketika cahaya di ufuk timur itu memanjang atau meluas. Jadi kalau fajar kadzib tadi itu meninggi, nah fajar tsani atau fajar shadiq itu memanjang di ufuk timur, lalu meluas hingga sampai terbit matahari. Jadi fajar yang kedua itu tidak redup lagi, tidak hilang, tapi dia semakin bercahaya sampai terbit matahari. Nah, itu adalah fajar yang kedua. Yang di mana fajar yang kedua ini adalah masuknya waktu subuh, waktu salat subuh. Waktu salat subuh. Sekaligus fajar yang kedua itu menandakan waktunya boleh untuk melakukan zikir pagi. Waktu untuk boleh melakukan zikir pagi. Jadi sebenarnya pada saat azan salat subuh kita sudah bisa melakukan zikir pagi. Nah, akan tetapi para ulama salaf terdahulu beliau memakruhkan, mereka semua tidak merekomendasikan untuk zikir dulu baru sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh baru zikir pagi. Meskipun waktunya sudah masuk. Kemudian yang berikutnya, zikir pagi itu masuknya sampai dengan terbit fajar. Terbit matahari. Ila tulu'is syamsi, sampai terbit matahari. Jadi waktu antara membaca zikir pagi dan petang itu ketika selesai sholat subuh, kalau kita hitung setelah sholat subuh sampai dengan terbit matahari. Kalau mungkin sekitar jam 6, ya jam 6 kurang lebih, ya sekitar terbit matahari. Nah, ketika selesai terbit matahari, maka selesai pula waktu zikir pagi. Waktu zikir pagi. Itu kata beliau. Kemudian kita lanjutkan kembali perkataan beliau berikutnya. Beliau mengutip dari zikir yang paling pertama. Kata beliau, ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambik. Faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabb saya. Tidak ada ilah, ya, yang Tuhan yang berhak diibadahi kecuali dengan Engkau. Ya, Engkaulah yang menciptakanku dan saya adalah hamba-Mu. Dan saya itu terikat dan setia dengan perjanjian yang aku buat dengan Engkau semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Saya berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang saya berperbuat. Abu laka bi ni'matika alayya. Saya mengakui nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa abu bi dzambi. Dan saya mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, oleh karenanya ampuni saya. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali saya. Kita akan jelaskan ada penjelasan, ada 2 poin yang saya poinkan ya di zikir ini, ya. Poin yang pertama, zikir ini disebut dengan nama Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya penghulu seluruh ucapan istighfar. Jadi kalau kita mau tahu raja dari seluruh lafaz istighfar, maka ini adalah rajanya. Karena di dalam doa istighfar ini, di situ ada kalimat ilah, ya, kalimat tahlil. Kemudian di situ ada pengakuan nikmat, kemudian ada pengakuan dosa. Makanya zikir ini itu luar biasa karena dia itu penghulu seluruh istighfar. Kemudian di situ lafaznya adalah wa ana abduka. Wa ana abduka, dan saya adalah hamba-Mu. Nah, itu kalau yang mengucapkan adalah laki-laki.
yang mengucapkan adalah laki-laki. Sedangkan kalau yang mengucapkan adalah perempuan, ya, bukan wa ana abduka, tapi wa ana amatuka. Wa ana amatuka. Jadi kalau kita baca, kalau perempuan yang membaca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana amatuka. Wa ana amatuka. Dan abdun dengan amatun itu sama saja ya, hamba sahaya, budak. Ya. Yang perbedaannya abdun untuk budak laki-laki, amatun untuk budak perempuan. Itu yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan saya berada di atas perjanjianmu dan saya berada di atas perjanjianmu dan janjimu semampuku. Apa yang dimaksud dengan wa ana ala ahdika wa wa'dika ini? Yang dimaksud dengan wa ana ala ahdika wa wa'dika, perjanjian itu adalah sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, ya. Di dalam surah Al-Fatihah. Perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam surah Al-Fatihah ayat kelima, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Saya meminta pertolongan, ya. Itu adalah perjanjian kita kepada Allah. Adapun janjinya Allah, ya, al-wa'du, ya, wa'du, janji, itu adalah ayat setelahnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang engkau murkai dan bukan jalan yang engkau sesatkan. Dan itu adalah maksud dari wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kemudian kita lanjutkan kembali lagi zikir yang beliau katakan. Kata beliau, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsin tarfata ainin. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Yang artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri dan tidak butuh kepada sesuatu, birahmatika astagitsu, dengan rahmatmu saya meminta tolong. Aslih li sya'ni kullahu, tolong perbaiki urusan saya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan tolong agar engkau jangan menyerahkan urusan tersebut kepadaku meskipun sekejap mata. Subhanallah. Jadi seluruh urusan kita itu kita minta tolong full kepada Allah. Jadi tolong jangan serahkan urusan tersebut, ya, urusan saya kepada saya sendiri. Ya, tolong engkau yang urus ya Allah. Jadi ini adalah salah satu zikir yang luar biasa. Yang luar biasa. Kemudian di sini kita ada pembahasan tentang lafaz Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya. Kenapa disebut di zikir tersebut ditulis atau dilafazkan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum menggunakan dua asma Allah, ya. Al-Hayy dengan Al-Qayyum. Zikir tersebut menggunakan dua asma Allah ini itu sesuai dengan permintaan hamba untuk menyempurnakan keadaannya. Itu sesuai dengan permintaan hamba untuk menyempurnakan keadaannya. Karena setelahnya adalah aslih li sya'ni kullahu. Tolong perbaiki urusanku. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Hayy yang maha sempurna hidupnya, dan Al-Qayyum dan yang maha sempurna dan tidak berdiri, dan dia itu berdiri sendiri zatnya, tidak membutuhkan satupun
satupun makhluk atau sesuatu apapun. Maka kita meminta kepada zat yang sempurna hidupnya dan tegaknya, zatnya tersebut tidak butuh sama siapapun. Semakin kita bersandar kepada tiang yang kokoh, maka kita itu semakin tidak akan rapuh. Maka bagaimana pula kalau kita bersandar kepada zat yang hidupnya sempurna, yang maha kokoh, dan zatnya itu paling tegak. Maka oleh karena itu digunakan asma al-hayy wal-qayyum. Al-hayy wal-qayyum. Itu sesuai dengan permintaan kita. Itu adalah zikir yang beliau sampaikan yang kedua. Kemudian kita lanjut lagi zikir berikutnya. Kata beliau, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa min khalfi wa an yamili wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika min a'zamatika uqtali min tahti. Ya artinya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Di sini tidak digunakan al-afwa ya, karena di sini beliau sedikit memandang bahwa al-afwa itu lafaznya dhaif gitu ya. Jadi beliau cukup bilang al-afiyah, tapi la bas kalau ada yang mau mengatakan al-afwa wal afiyah, karena itu sering dibaca. Ya artinya Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, saya mohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya. Ya Allah, saya mohon kepadamu pemaafan dan keselamatan di dalam agama, di dalam dunia, di dalam keluarga, serta harta saya. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutup aurat saya. Wa amin rawati, dan tentramkanlah saya dari rasa takutku. Allahumma hfazni min baini yadayya. Ya Allah, lindungi saya dari depan dan belakang saya. Wa min khalfi, ya. Wa min khalfi, dari depan saya. Wa an yamini, dari kanan saya. Wa an shimali, dari kiri saya. Wa min fauqi, dan dari atas saya. Wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Dan saya berlindung atas kebesaranmu agar saya tidak disambar dari bawahku. Nah, di sini ikhwan dan akhwat, di sini kita ada sedikit pembahasan tentang lafaz dari zikirnya. Yaitu lafaznya itu adalah a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Saya berlindung dengan keagunganmu agar saya tidak disambar dari bawah kakiku. Makna dari a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, ikhwan wa akhwat, adalah a'udzu bi'azamatika an ukhiza bi'azabin min tahti. Saya berlindung kepadamu agar tidak mendapatkan azab dari bawah kakiku. Agar tidak mendapatkan azab dari bawah kakiku. Nah, di azab dari bawah dua kaki, ikhwan dan akhwat, itu ada dua jenis. Di azab dari bawah kaki itu ada dua jenis azab. Azab yang pertama disebut dengan nama al-khasfu. Azab yang pertama disebut dengan nama al-khasfu. Al-khasfu. Al-khasfu itu bermakna ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Itu jenis azabnya. Ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Misalnya kita tahu ya, misalnya kaumnya Nabi Lut, ya, itu ditenggelamkan ke bawah perut bumi. Itu azab yang pertama.
Kemudian azab yang kedua itu disebut dengan nama an-nasfu. An-nasfu, yaitu diledakkan dan dilempar jauh dari permukaan bumi. Diledakkan dan dilempar jauh dari permukaan bumi. Nah, maka an-nasfu ini kalau kita mencari ya, kalau kita mencari, coba antum cari di internet, an-nasfu itu selalu berkaitan dengan bom. Selalu berkaitan dengan bom atau ranjau yang membuat seseorang itu diledakkan dan dihancurkan. Dihancurkan. Oleh karenanya, kita berlindung dari dua jenis azab dari bawah. Azab yang pertama itu adalah azab agar tidak dibenamkan ke dalam perut bumi. Dan azab yang kedua adalah azab agar tidak diledakkan dan dilemparkan jauh dari atas permukaan bumi. Nah, itu adalah makna dari zikir tersebut. Makna dari zikir tersebut. Kemudian kita lanjut lagi zikir berikutnya. Kita lanjut lagi zikir berikutnya. Kata beliau, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulla syai'in wa malaikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Kata beliau, ya artinya ya, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, ya Allah yang mengetahui seluruh hal yang gaib dan yang tersaksikan. Fatiras samawati wal ard, wahai Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Rabba kulla syai'in wa malikah, Rabb seluruh apapun dan dia sekaligus merajainya. Asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dengan Engkau. A'udzubika min syarri nafsi, saya berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Wa syarri syaitani wa syirki, dan saya berlindung juga dari kejahatan setan dan sekutunya. Nah, di sini ikhwan dan akhwat, kita berikan beberapa faidah tentang zikir ini. Zikir ini. Faidah pada lafaz, ya, faidah pada lafaz, ya. Itu ada dua, ya. Ada dua di situ. A'udzubika min syarri syaitani wa syirki. Nah, itu akan kita bahas di situ. A'udzubika min syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari keburukan syaitan dan kesyirikannya. Syirki, lafaz syirki, ada dua cara membaca dari lafaz tersebut. Kan asalnya syirkin, gitu ya, syirkin. Kemudian dimudhafkan kepada dhamir ha, ya. Syirkihi berarti kesyirikannya atau sekutu-sekutunya. Sekutu-sekutunya. Maka ada dua cara membaca lafaz tersebut dan dua-duanya adalah sahih. Lafaz yang pertama adalah seperti yang kita baca tadi, syirkihi, ya. Shinnya di kasroh dan ro-nya disukun. Syirki, ya, syirki. Maka itu bermakna adalah sekutu-sekutunya. Sekutu-sekutu syaitan atau kesyirikan-kesyirikan dari syaitan. Itu yang kita berikan perlindungan di lafaz yang pertama. Kemudian lafaz kedua yang bisa kita baca berikutnya adalah sya-nya di fathah atau shinnya di fathah dan ro-nya juga di fathah. Maka menjadi syarakihi. Syarakihi. Ya. Dan syarakihi itu bermakna jerat-jerat setan. Jerat-jerat setan yang manusia itu masuk kepadanya. Sehingga membuat manusia itu tergelincir dari
jalan yang lurus. Nah, sekarang saya tanya kepada antum, yang mana lebih umum, syarakihi atau syirkihi? Yang mana lebih umum? Ikhwan dan akhwat, yang mana lebih umum, syarkihi atau syirkihi? Syirkihi Ustaz. Syirkihi, bukan syarakihi. Yang Apa pertama, makna dari syirki? Syirki, apa tadi? Berlindung dari setan. Dari sekutu syaitan Sekutu. atau kesyirikannya. Kalau syarakihi apa? Jerat-jerat setan. Jerat-jerat. Jerat-jerat setan. Sekarang saya tanya, yang mana lebih umum? Syirki atau kesyirikan atau syarakihi, jerat-jeratnya setan? Yang mana lebih umum? Yang kedua ya. Yang kedua, ahsan. Yang kedua lebih umum, jerat-jerat setan. Karena jerat-jerat setan itu banyak. Ada jerat dalam bentuk kesyirikan yang kita bilang syirki, ada jerat dalam bentuk maksiat, ada jerat di dalam bentuk bid'ah, ada jerat di dalam bentuk melalaikan manusia sehingga membuatnya lalai mengerjakan hal-hal yang sunnah, lebih sering ke hal yang makruh. Maka syarakihi itu lebih umum ketimbang syirkihi. Syirkihi kesyirikan dan sekutunya itu cuma satu bagian dari syarakihi. Makanya ketika ada yang membaca Allahumma alimal ghaibi, usahakan pada lafaz terakhirnya, usahakan dua-duanya dibaca. Wa syarris syaitani wa syirkihi pada pagi ya, karena pada sore hari juga dibaca. Nah, kalau sore hari kita baca wa syarris syaitani wa syarakihi. Dan itu adalah supaya kita dapat sunnahnya dua-dua ya, sunnahnya dua-dua. Karena dua riwayat tersebut benar. Dan itu adalah faidah yang kita bisa dapatkan dari zikir yang keempat. Kemudian kita lanjut lagi, kata beliau hafizallahu ta'ala di zikir berikutnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan ini dibaca 3 kali ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Saya ridho bahwa Allah itu Rabbku, saya ridho bahwa Islam itu agamaku, dan saya ridho bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabiku. Gitu ya. Dan di sini ada satu buah pembahasan yaitu bagaimana cara membaca dari zikir ini. Cara membaca dari zikir ini adalah dua cara. Cara yang pertama adalah cara membacanya dengan sempurna. Sebagaimana yang telah kita baca tadi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kemudian diulang lagi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu cara membaca yang pertama. Kemudian cara yang membaca yang kedua adalah didatangkan sepotong-sepotong tapi 3 kali. Ya. Misalnya raditu billahi robba, raditu billahi robba, raditu billahi robba. Kemudian yang kedua, wabil islami dina, wabil islami dina, wabil islami dina. Dan yang terakhir, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan itu didatangkan dengan cara yang kedua. Akan tetapi yang lebih afdolnya adalah dibaca pada cara yang pertama. Dibaca pada cara yang pertama. Karena membaca secara sempurna itu lebih disunnahkan ketimbang dibaca secara sepotong-sepotong. Nah, biasanya orang membaca sepotong-sepotong itu ya, seperti yang beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, itu biasanya orang tua ya, yang setengah mati lagi untuk mengingat potongan berikutnya ya, karena sudah kepanjangan ya. Mungkin antum sudah tahu ya, kalau misalnya kita membaca zikir atau doa yang terlalu kepanjangan, nah biasanya itu agak susah menghafalnya.
Nah, biasanya kita datangkan potong-potong. Misalnya doa safar ya. Doa safar. Nah, doa safar itu cukup panjang. Nah, biasanya kalau doa safar itu yang membimbing itu biasa memotong-motong. Nah, begitu pula dengan cara membaca raditu billahi robba. Nah, tapi yang lebih sempurna adalah dengan mendatangkan seluruh lafaznya tersebut dengan sempurna. Allahu ta'ala. Kemudian kita lanjut lagi zikir berikutnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada satupun bahaya atas namanya, syai'un fil ardi wala fis sama', baik bahaya tersebut ada di bumi, baik bahaya tersebut ada pula di langit. Wa huwas samiul alim. Dan dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Di sini ikhwan dan akhwat, kita ada satu pembahasan ya tentang lafaz dari zikir yang pertama di potongan pertamanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Sekarang saya tanya, basmalah itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Semua orang tahu bahwa basmalah itu adalah kebaikan. La yadurru itu adalah tidak ada satupun membahayakan. Makanya di lafaz ini, di Bismillahilladzi la yadurru, itu memberikan penjelasan bahwasanya nama Allah itu dia bisa dua. Ingat ya, namanya Allah ya, asma Allah itu bisa dua. Nama Allah itu bisa melimpahkan kebaikan sebagaimana dalam lafaz bismillah dengan nama Allah. Sekaligus nama Allah dia bisa menolak bahaya. Sekaligus nama Allah dapat menolak bahaya. Menolak bahaya. Sesuai dengan lafaznya la yadurru, tidak ada yang membahayakan untuknya. Jadi lafaz Allah saja, ya, lafaz Allah saja beserta nama-namanya itu bisa melimpahkan kebaikan kepada seseorang dan bisa menolak bahaya untuk seseorang, gitu ya, menolak bahaya untuk seseorang, ya. Dan ini memiliki fadilah yang sangat besar, ya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengucapkan zikir tersebut 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka tidak ada satupun yang membahayakan dirinya. Tidak ada satupun yang membahayakan dirinya. Ya, gitu. Saya lupa tadi jelaskan tentang faidah di zikir yang paling pertama ya, Sayyidul Istighfar. Jadi faedahnya itu adalah siapa yang mengucapkan zikir di pagi hari ini dengan yakin, ya Sayyidul Istighfar di zikir yang pertama. Ya, siapa yang mengucapkan zikir Sayyidul Istighfar dengan penuh yakin pada pagi hari, maka ketika sore hari dia mati, maka dia termasuk penghuni surga. Dan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada sore hari dengan penuh keyakinan, dan seandainya dia mati pada besok harinya, maka dia termasuk penghuni surga. Ini luar biasa ya, Masya Allah, fadilah-fadilah yang ada di zikir pagi dan petang. Kita akan lanjut lagi lafaz zikir berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Hafizallahu Ta'ala. Kata beliau, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini sudah kita ketahui ya zikirnya. La ilaha illallah, tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, ya, hanya satu pun tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, untuknya lah kerajaan, walahul hamd, dan untuknya lah seluruh pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ini dibaca asyara marrat, dibaca 10 kali. Di sini ada penjelasan beliau atau penjelasan yang akan kita bahas tentang waktu zikirnya. Waktu zikirnya. Beliau menganggap bahwa zikir ini adalah zikir sabahun, zikir pagi, zikir sabah. Kapan waktu zikir sabah, ikhwan dan akhwat? Tadi? Pagi. Kapan waktu sabahun tadi yang di awal-awal penjelasan Nana? Kapan? Mulai dari kapan? Dari matahari terbit Dari sampai terbitnya matahari. dari fajar kedua sampai Terbitnya matahari. terbit matahari. Itu namanya zikir sabahun. Nah, itu berdasarkan riwayat dari Abu Daud, kemudian Tirmizi dengan Imam An-Nasai, itu adalah zikir sabahun. Adapun dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu adalah zikir yaumun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya adalah zikir yaumun. Apa perbedaannya dengan zikir yaumun? Yaumun itu kalau kita mau bilang pagi ya. Cuma sabahun itu pagi, yaumun itu pagi. Sama dalam bahasa Indonesia, tapi sabahun yang dimaksud itu yang tadi yang kita maksud. Sedangkan yaumun itu adalah dimulai dari sabahun sampai dengan terbenam matahari. Itu adalah yaumun. Oleh karenanya sabahun itu adalah awal dari yaumun, awal dari hari. Sabahun itu adalah awal dari hari. Karena yaumun itu dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Matahari. Oleh karenanya di dalam Bukhari dan Muslim zikir ini termasuk zikir yaumun. Zikir yaumun. Maka ketika zikir yaumun, ikhwan dan akhwat, ketika ada orang menganggap bahwa zikir ini termasuk zikir yaumun, ketika saya membaca di waktu sabahun, kira-kira termasuk zikir yaumun atau bukan? termasuk. Hah? Termasuk. Termasuk, Ahsan. Karena sabahun termasuk yaumun. Tapi ketika saya membacanya di waktu yaumun, misalnya waktu setelah sholat asar misalnya. Setelah sholat asar. Apakah itu termasuk zikir sabahun? Enggak. Tidak termasuk. Ahsan. Jadi ketika kita membacanya di waktu sabah, maka sudah mencakup waktu yaumun. Namun ketika kita membaca di waktu yaumun yang lain, misalnya di waktu duha, di waktu zuhur, di waktu asar, maka itu sudah termasuk bukan waktu sabahun. Waktu sabahun. Maka yang paling afdolnya kita menghadirkan dua jalur riwayat ini di waktu yang bersamaan, yaitu pada saat sabah. Karena pada saat sabah itu sudah termasuk yaumun, dan yaumun itu belum tentu sabah. Itu ya. Jadi itu adalah pembahasan kita tentang zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita lanjut lagi zikir berikutnya. Kata beliau hafizallahu taala, subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrat wa tazidu ma syi'ta lil izni syar'an biziyadati fih. Jadi zikirnya adalah subhanallahi wa bihamdi. Ya, maha suci Allah dengan seluruh pujian untuknya. Dibaca 100 kali, kamu bisa menambahkan sesuai dengan yang kamu mau, ya, sesuai dengan ya penambahan itu berdasarkan yang diizinkan oleh syariat. Berdasarkan diizinkan oleh syariat. Di sini ada satu pembahasan, ikhwan dan akhwat. Di sini di zikir yang ke-8 ini, yang subhanallah wa bihamdi, itu bisa ditambahkan lebih dari 100 kali. Karena berdasarkan hadis, ya, bahwasanya Rasulullah SAW berkata,
lam ya'ti ahadum bimithli ma jaa'a bihi illa man qala misla ma qala aw zada alaih. Ya. Tidak ada seseorang pun yang mendatangkan semisal zikir tersebut kecuali dia juga melafazkan zikir tersebut atau menambah zikir tersebut. Atau menambah zikir tersebut. Nah, menambah zikir ini itu ada dua penjelasannya. Ada dua penjelasannya. Penjelasan pertama yang dimaksud dengan menambah zikir ini adalah menambah zikir yang semisalnya. Yaitu menambah zikir subhanallah wa bihamdihi. Yang asalnya 100 kali, cuma karena Nabi SAW izinkan, maka kita bisa tambahkan 110, 120, 130. Nah, jadi subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kita datangkan dengan yang semisal zikir tersebut. Itu menambah yang pertama. Menambah yang kedua, yang dimaksud dengan menambah kedua adalah menambah dengan lafaz yang lainnya. Menambah dengan lafaz yang lainnya. Misalnya kita selesai mengucapkan subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Kita mau tambah lagi ke 101, tapi kita tambahkan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim misalnya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim misalnya. Nah, kita tambahkan dengan lafaz yang lain. Dan itu dua-duanya diperbolehkan. Dua-duanya yang diperbolehkan. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kita masuk ke zikir yang berikutnya. Kata beliau, hafizallahu ta'ala, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Kata beliau, ya Allah, denganmu aku berpagi-pagi, atau denganmu kami berpagi-pagi, dan denganmu kami bersore-sore, wa bika amsayna, dan denganmu kami masuk di waktu sore, wa bika namut, dan denganmu kami hidup, dan denganmu kami wafat, wa ilaikan nusyur, dan denganmu kami kembali. Dan denganmu kami kembali. Jadi Allahumma bika asbahna, ya Allah, denganmu kami pagi-pagi, maksudnya memasuki waktu pagi. Wa bika amsayna, dan denganmu kami memasuki waktu sore. Wa bika nahya, dan denganmu kami hidup. Wa bika namut, dan denganmu kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan denganmu kami dibangkitkan. Di sini ada penjelasan tentang masalah lafaznya, ya, masalah lafaznya. Lafaz yang pertama adalah lafaz asbahna dengan amsayna. Nah, ikhwan wa akhwat, zikir ini Allahumma bika asbahna itu sebagaimana di 8 zikir yang lainnya itu dibaca pada saat pagi dan petang. Pada saat pagi dan petang. Akan tetapi pada zikir ini perbedaannya adalah pada saat pagi kita membaca terlebih dahulu asbahna. Lalu menyusul amsayna. Namun ketika sore hari kita mengatakan amsayna terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke asbahna. Jadi ketika pada saat pagi kita mengatakan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Kemudian pada saat sore kita balik. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan masir, gitu ya. Nah, itu perbedaan lafaz pada zikir pagi dan sorenya. Asbahna dengan amsayna. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan pada akhir kata dari zikirnya, yaitu wa ilaikan nusyur. Wa ilaikan nusyur. Pada pagi hari kita mengatakan wa ilaikan nusyur. Wa ilaikan nusyur. Dan pada sore hari kita mengatakan wa ilaihil masir. Wa ilaihil masir.
Kalau pada pagi hari kita mengatakan wa ilaikan nusyur, jadi lengkapnya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Itu pada pagi hari. Pada saat sore hari kita ubah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihil masir. Wa ilaihi pakai dhamir ha. Wa ilaihil masir. Nusyur, ya, kenapa bisa terjadi perbedaan antara zikir pagi dan sore pada lafaz tersebut? Itu berdasarkan ya, kesesuaian antara pagi dengan sore. Nusyur, ya, itu artinya bertebaran. Bertebaran. Atau dibangkitkan. Dibangkitkan. Dan itu sesuai dengan keadaan di waktu pagi. Ketika orang-orang bertebaran mencari nafkah, mencari rezeki, bekerja. Sedangkan pada saat sore hari dikatakan al-masir. Karena al-masir itu artinya kembali. Sebab pada saat sore hari mayoritas orang atau secara fitrah ya, secara umumnya ya, karena ada juga yang shift malam dan seterusnya, tapi umumnya pada saat sore hari seseorang itu kembali ke rumah. Kembali ke rumah dari bekerja, dari mencari nafkah, dari belajar dan seterusnya. Nah, maka ada perbedaan nusyur dengan al-masir dan memang riwayatnya memang berbeda. Riwayatnya memang berbeda. Pada saat pagi hari dibaca nusyur dan pada saat sore hari dibaca al-masir. Itu karena kesesuaian waktu dan kesesuaian keadaan dari pagi dan sore. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kita lanjut lagi ke zikir berikutnya. Kata beliau, asbahna wa hasbahan mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. A'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika minal azabi fin nari wa azabi fil qabr. Kata beliau, yang artinya ya, kami telah memasuki waktu pagi atau kami berpagi-pagi ya, dan seluruh kerajaan itu hanya milik Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah satu-satunya, tidak ada sekutu untuknya. Lahul mulku wa lahul hamd. Untuknya lah kerajaan dan seluruh pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbi a'udzubika khair ma fi hadzal yaum. Ya Allah, kami meminta kepadamu kebaikan pada pagi hari ini. Wa khairu ma ba'dahu, dan kami meminta kebaikan setelahnya, maksudnya di waktu sore. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan pada pagi hari ini. Wa syarri ma ba'dahu, dan kami berlindung dari keburukan yang ada setelahnya, maksudnya sore. Rabbi a'udzubika minal kasali, ya Allah saya berlindung kepadamu dari rasa malas. Subhanallah. Kita berlindung dari rasa malas ya tiap pagi ya dan tiap sore. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah saya berlindung kepadamu dari rasa malas dan kejelekan di hari tua. Rabbi a'udzubika min azabi finnari wa azabi fil qabr. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari siksa neraka dan siksa di kubur. Nah, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, zikir ini juga termasuk dibaca pada pagi dan sore hari. Pada saat pagi hari kita mengatakan asbahna wa asbahal mulku lillah. Tapi pada saat sore hari kita mengatakan amsayna wa amsal mulku lillah. Nanti kita akan bacakan zikir sorenya. Amsayna wa amsal mulku lillah. Hanya perbedaan asbahna dengan amsayna. Karena asbahna itu pagi, kalau amsayna sore. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua pada Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Hadzal yaum. Ya, hadzal yaum. Itu kalau pagi ya. Kalau sore kita mengatakan hadzihil lailah. Hadzihil lailati.
hazihil lailati, pada malam ini. Pada malam ini. Oleh karenanya pada sore hari kita mengatakan amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khair ma fi hadhil lailati wa khair ma ba'daha, diganti menjadi ba'daha. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lailati wa syarri ma ba'daha, diganti menjadi ha. Min syarri ma fi hadzil lailati wa syarri ma ba'daha. Itu sesuai ya, pagi dan malam. Ya, dan itu adalah pembahasan kita yang pertama. Kemudian pembahasan kedua ada lafaz dari wasu'il kibari, dan kejelekan hari tua. Dan ini secara riwayat itu bisa kita baca dua. Bisa kita baca wasu'il kibari, dan kita bisa baca wasu'il kibri. Kalau wasu'il kibari, ba-nya di fathah, itu bermakna kejelekan di hari tua. Kejelekan di hari tua. Al-kibar itu artinya kan tua. Al-kibar bermakna tua. Nah, kalau al-kibri, wasu'il kibri, al-kibar itu artinya sombong, angkuh. Berarti a'udzubika, Rabbi a'udzubika minal kasali wasu'il kibri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari rasa malas serta buruknya rasa sombong. Buruknya sifat sombong. Dan bisa kita baca dua-dua ini. Ya, berarti kita bisa baca Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Bisa juga kita baca Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibri. Yang satu kita berlindung dari jeleknya hari tua, sakit, penyakitan, ya, penyakitan, sakit-sakitan, ya, suka marah-marah, gitu ya. Ingatnya kalau hari tua kadang-kadang ya, kalau orang sudah kaki-kaki biasanya suka marah, ada tua atau penyakit, ya, kembali ke masa kecil, ya, atau sudah menjadi kanak-kanak, nah itu kejelekan hari tua bahayanya. Dan kita berlindung dari hal itu. Dan kita juga bermohon kepada Allah agar Dia melindungi kita dari jeleknya rasa sombong, ya, sudah merasa paling pintar, paling benar, ya, akhirnya dia remehkan orang lain. Allahu taala alam bisawab. Lanjut kita masuk ke zikir berikutnya, zikir yang ke-11. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Ya Allah, pada apa yang pagi hari ini dari nikmat, ya, dari nikmat-Mu atau dari salah satu dari ciptaan-Mu. Wa faminka wahdaka la syarika lak, maka darimu tidak ada sekutu, hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu wa lakas syukru, maka bagimu adalah pujian dan hanya untukmu rasa syukur. Rasa syukur. Dan hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai dari sahabat Abdullah bin Ghanam al-Bayadi radhiyallahu anhu. Kita lanjut saja di zikir yang ke-12. Kata beliau, asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya Allah, kami masuk di waktu pagi. Ya Allah, kami masuk di waktu pagi pada saat fitrah Islam, dalam keadaan Islam yang fitrah. Dalam keadaan Islam yang fitrah. Tunggu sedikit. Ya Allah, kami masuk di waktu pagi di dalam Islam yang di atas fitrah. Wala kalimatil ikhlas, dan di atas kalimat yang ikhlas. Wala dini nabiyina Muhammad, dan di atas agama kami, ya, di atas agama Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala millati abina Ibrahim, dan di atas agama ayah kami Ibrahim. Hanifan muslima, dalam keadaan muslim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan.
Zikir ini, ikhwan dan akhwat, itu dibaca hanya pada saat waktu pagi saja. Dan ini beliau memilih pendapat dibaca pada waktu pagi karena beliau menganggap bahwa hadis ini di waktu sore memiliki kelemahan. Jadi beliau menganggap ini zikirnya dibaca di waktu pagi saja. Tapi bagi ikhwan dan akhwat yang sudah terlanjur membaca zikir ini di waktu petang, labas, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan hal tersebut. Kemudian kita lanjut lagi ke zikir berikutnya. Kata beliau, Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalaqaka antallah la ilaha illallah wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Kata beliau, ya, atau yang artinya, ya Allah, kami berada di waktu pagi. Kami bersaksi kepadamu dan kami bersaksi atas malaikat yang memikul arsy-Mu, wa malaikataka, dan para malaikat-malaikatmu, wa jami'a khalqaka, dan kami bersaksi pula ya terhadap seluruh ciptaanmu, annaka antallah, bahwasanya engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, wahdaka la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu, engkau satu-satunya, wa anna muhammadan abduka wa rasuluk, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambamu serta utusanmu. Nah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sebenarnya ada perselisihan, ya. Hadis ini sebenarnya ada perselisihan. Sebagian ulama menghasankan hadis ini. Sebagaimana Syekh juga menghasankan hadis ini. Ya, karena hadis ini berada dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam teks hadisnya, siapa yang membaca zikir ini satu kali, maka 1/4 badannya dibebaskan dari api neraka. Siapa yang membaca zikir ini 2 kali, maka 2/4 badannya dibebaskan dari api neraka. Artinya setengah badan dibebaskan dari api neraka. Siapa yang membaca zikir ini 3 kali, maka 3/4 badannya dibebaskan dari api neraka. Dan siapa yang membaca zikir ini 4 kali, maka 4/4 badannya atau seluruh badannya dibebaskan dari api neraka. Cuma pada saat awal Ana membaca zikir ini, Ana pernah menghafal zikir ini, tapi karena saya melihat ada ulama yang lain yang mendhaifkan hadis ini, setahu saya Syekh Al-Albani beliau mendhaifkan hadis ini, maka saya tinggalkan. Tapi ternyata Syekh Shalih Al-Utsaimin itu memilih menghasankan hadis ini. Sebagaimana Syekh bin Baz dan yang lainnya. Tapi teman-teman atau ikhwan dan akhwat yang ingin membaca zikir ini, labas, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, akan tetapi beliau hafizallah Syekh Shalih Al-Utsaimin itu memilih zikir ini cukup dibaca pagi saja. Zikir ini cukup dibaca pagi saja. Sebab beliau menganggap bahwa hadis ini itu terkait dengan konteks pada waktu pagi hari. Terkait dalam waktu konteks pagi hari. Jadi selesai zikir pagi yang beliau sebutkan. Totalnya ada 13 zikir pagi. Yang dimana 2 terakhir zikir tersebut itu dibaca pada pagi hari saja. Menurut pendapat Syekh Hafizallah Ta'ala. Tapi kalau ada yang mau membaca, boleh. Tidak ada masalah. Kalau dia mau membaca pada sore hari, amsayna ala fitratil Islam. Kemudian di zikir berikutnya tadi, Allahumma inni amsayna. Dia mau baca sore hari, labas. Kemudian kita lanjut lagi pada perkataan berikutnya. Azkarul masa wa waktuha min ghurubis syamsi ila ghiyabis syafaqil ahmari wa huwa ibtida'u waqtil isya'i. Zikir petang.
Waktunya itu adalah pada saat terbenamnya matahari sampai dengan hilangnya kemerah-merahan pada ufuk. Hilangnya rona merah pada ufuk. Yang dimana hilangnya tersebut merupakan waktu dimulainya sholat isya. Atau mulainya waktu sholat isya. Di sini ikhwan dan akhwat kita dapatkan penjelasan bahwasanya zikir petang yang beliau maksud bukan zikir sore sebagaimana yang kita anggap. Ya. Zikir sore yang biasanya kita anggap sore, biasanya yang kita anggap itu adalah setelah sholat asar sampai dengan terbenam matahari. Akan tetapi beliau menganggap bahwasanya al-masa, ya, al-masa itu adalah ibtidaul lail. Ya, al-masa. Al-masa itu adalah permulaan dari malam. Permulaan dari malam. Sehingga malam, al-lail, itu dimulai dari terbenam matahari sampai dengan terbit fajar. Terbit fajar. Nah, beliau memilih pendapat bahwa al-masa itu adalah dari terbenamnya matahari, bukan dari setelah sholat asar. Akan tetapi di sini ada perselisihan, ada khilaf di antara para ulama tentang yang dimaksud dengan al-masa. Syekh Abdul Razak Al-Badr di dalam kitab beliau mengatakan bahwa al-masa ya sesuai dengan al-masa sore. Ya sore itu artinya setelah sholat asar. Nah, akan tetapi Syekh Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwasanya al-masa itu sesuai syariat bermakna awal dari waktu malam. Tapi kalau misalnya ada antum yang mau membaca pada saat selesai sholat asar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah terhadap hal tersebut. Tidak ada masalah terhadap hal tersebut. Kemudian kita akan baca saja langsung karena ini kurang lebih hampir sama seperti zikir-zikir pagi yang tadi. Kata beliau, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ahdika wa'dika mastata'tu. A'udzubika laka bi ni'matika la yawbu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta marratan wahidah. Kemudian ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsin tarfata 'ainin marratan wahidah. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Beliau tidak menggunakan al-afwa karena beliau menganggap lafaz tersebut tidak sahih, tapi kalau ada yang mengatakan al-afwa wal afiyah boleh. Silakan. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Wa min fawqi wa uzubi azamatika an muqtala min tahti marratan wahidah. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki aw wa syarkihi marratan wahidah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya salasa marrat. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Yaquluha salasa marrat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaquluha asyra marrat. Subhanallahi wa bihamdi. Yaquluha mi'ata marrat wa tazidu ma syi'ta lil izni syar'an wa biziyadati fih. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Dan ini telah kita jelaskan ya tadi bahwa amsayna lebih duluan, kemudian asbahna pada zikir sore. Kemudian zikir sore digunakan al-masir. Yaquluha marratan wahidah. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. Ini amsayna juga, bukan asbahna. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira fi hadhil lailati. Perhatikan hadhil lailati wa khaira ma ba'daha. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari au al-kibr. Rabbi a'udzubika min azabi fin nari wa azabi fil qabr. Yaquluha marratan wahidah. Allahumma bika amsayna wa bika Allahumma ma amsami min nikmatin au bihadin min khalikika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Yaquluha marratan wahidah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yaquluha marratan wahidan fil masai faqat. Di sini di zikir yang terakhir ini
itu adalah zikir yang khusus untuk zikir petang. Zikir yang khusus untuk zikir petang. Oleh karenanya zikir pagi itu yang paling banyak ya, karena ada zikir yang khusus pagi. Ada zikir yang khusus pagi. Kalau zikir petang itu ada zikir auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, saya bermohon berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari kejahatan yang engkau telah ciptakan. Dari kejahatan yang engkau telah ciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya beliau betul, Allah dia itu betul menciptakan kejahatan. Tapi bukan berarti Allah menginginkan hambanya itu ikut dalam kejahatan. Itu menginginkan ikut dalam kejahatan atau melakukan kejahatan. Karena yang Allah perintahkan itu adalah secara syariat, bukan secara qadari. Kalau secara qadari Allah menciptakan kejahatan, tapi secara syariat kita dituntut untuk secara syariat, bukan secara qadari. Nah, beliau mengatakan bahwasannya satu kali di dalam zikir sore saja, dan ini memang zikir sore ya, akan tetapi beliau memilih cukup satu kali saja. Nah, tapi ada ikhwan dan akhwat yang ingin membaca zikir ini pada waktu sebanyak 3 kali, maka tidak ada masalah, karena ada yang membaca juga sebanyak 3 kali. Oleh karenanya selesai juga pembahasan kita pada eh, matan ini, dan alhamdulillah di situ ada penjelasannya beliau. Tanbihun la yazal mutartibuha kama zikra wa ghayatuhul i'anatu ala hifziha. Jadi ada ada petunjuknya beliau atau catatan penting bahwasanya la yalzamu tartibuha kama zikra. Tidak harus diurutkan sebagaimana yang beliau sebutkan. Ya, jadi tidak harus ada urutannya. Jadi antum memiliki urutan tersendiri, itu la bas. Wa ghayatuhu al-i'anatu ala hifziha. Tujuannya itu supaya membantu saja di dalam menghafal, Tanbiul akhar min i'tadaha fanasiyaha au syugila anha bila tafritin hatta kharaja waqtuha qalaha ba'dah. Ya. Mani tadaha fanasiyaha au syugila anha bila tafritin hatta kharaja waqtuha. Ya, barang siapa yang melupakannya, ya, yang melupakannya atau dia tersibukkan untuk membaca darinya tapi tanpa meremehkannya sampai hingga selesai waktunya, maka qalaha ba'da, maka dia bisa berzikir setelah selesai waktunya. Jadi pada asalnya zikir tersebut berada pada waktunya yang telah kita sebutkan. Akan tetapi ketika ada orang yang tersibukkan, terluputkan, maka kita bisa ucapkan zikir tersebut setelah waktunya. Allahu ta'ala alam bisawab. Catatan terakhir juga dari ana, sebagian dari syekh atau para ulama itu memasukkan juga ayat kursi, ya. Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian memasukkan juga trikul, ya, qul huwallahu ahad dengan muawwizatain, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Akan tetapi Syekh Shalih Al-Utsaimin itu tidak memasukkan ayat kursi dengan trikul karena penjelasan beliau dari segi periwayatan. Beliau menganggap bahwa hadis-hadisnya tersebut lemah untuk dijadikan pada zikir pagi dan petang. Tapi kalau ada teman-teman yang ingin mengamalkan dari ayat kursi, kemudian trikul, maka saya anjurkan teman-teman untuk membaca dulu ayat Al-Quran tersebut, karena ayat kursi dan trikul bagian dari ayat Al-Quran. Setelah itu baru baca zikir yang telah disebutkan sebelumnya. Allahu ta'ala bisawab. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Bagi ada teman-teman atau ikhwan dan akhwat yang mau bertanya, ana persilakan lewat chat di Zoom. Barakallahu fikum. Atau kalau ada yang mau bertanya secara langsung, tafadhol.
Baik, saya kira sudah cukup ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah ikhwan dan akhwat yang ingin mau menyetorkan hafalannya, jadi untuk zikir petang lebih baik setelah asar atau maghrib. Kita sudah jelaskan bahwasanya beliau atau Syekh Shalih Al-Utsaimin memilih pada saat maghrib berdasarkan penjelasan secara syariat. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa al-masa itu secara bahasa memang setelah sholat asar. Setelah sholat asar itu al-masa. Akan tetapi kalau ada yang mau membaca pada saat sore hari, la ba's. Tidak ada masalah. Akan tetapi beliau itu lebih menganggap bahwasanya zikir petang itu dibaca pada waktu zikir petang itu dibaca pada setelah terbenamnya matahari. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ana lupa tadi bacakan, "Ma min ahadin yaqulu sabaha kulli yaumin wa masa'a kulli lailatin." Ya, kata Nabi, tidak ada seorang pun yang berkata pada sobaha kulli yaumin. Perhatikan, sobaha kulli yaumin. Pagi setiap yaum. Sobah setiap yaum. Wa masa'a kulli lail. Dan masa setiap pagi. Berarti sobah itu berkaitan dengan yaum. Sedangkan masa berkaitan dengan al-lailah. Al-lailah. Jadi tidak ada satupun yang berkata pada saat pagi hari di waktu sobah dan pada malam hari di waktu masa, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim, ya, kecuali akan terlindungi. Kecuali kalau ada yang membaca di waktu sore lah, pasti tidak ada masalah. Karena Syekh Abdul Razak itu dalam kitab beliau Fiqhul Azkar wal Adiyah itu beliau memilih setelah waktu sore. Tunggu saya lihat dulu. Bagaimana anjuran tentang zikir yang ketujuh? Ada yang menunjukkan setelah dibaca 10 kali, itu dibaca lagi 100 kali. Zikir yang ketujuh. Zikir yang ketujuh yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, di sebagian riwayat itu ada menyebutkan bahwa zikir ini itu setelah sholat. Nah, cuma saya Shalih Al-Utsaimin kembali lagi mendoifkan riwayat tersebut. Tapi kalau ada yang mau membaca setelah sholat, labas. Atau ada yang mau membaca menggabungkan antara setelah sholat, misalnya setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib, dia gabungkan dan dia niatkan untuk zikir setelah sholat dan zikir pagi, itu boleh. Itu boleh. Itu boleh. Dibaca lagi 100 kali. Allah alam kalau 100 kali. Setahu ana 100 kali yang dibaca itu adalah istighfar. Istighfar. Jadi istighfar itu dibaca 70 sampai 100 kali. 70 atau 100 kali di riwayatnya. Allah Ta'ala bisawab. Bagaimana dengan zikir pagi dan petang yang memasukkan sholawat sebanyak 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari? Walau alam, saya juga tidak tahu. Baru tahu kalau ada sholawat pada zikir pagi dan petang 10 kali, ada sholawat pada zikir pagi 10 kali, ada sholat pada sore hari 10 kali. Walau alam, saya tidak tahu. Jadi ulama menyebutkan bahwasanya zikir pagi dan sore itu adalah zikir muqayyad. Zikir muqayyad yang terikat dengan waktu dan tempat. Waktu, tempat, lafaz itu terikat. Jadi untuk membaca zikir tersebut itu membutuhkan dalil. Itu membutuhkan dalil. Oleh karenanya Syekh Shalih Al-Utsaimin penulis itu sangat ketat dalam hal masalah takhrij hadis, ya, karena beliau harus memastikan bahwasanya hadis zikir ini memang benar-benar dibaca pada waktu pagi dan itu sahih, gitu. Jadi beliau itu tidak memasukkan zikir yang harusnya dibaca pada waktu petang dibaca pada waktu pagi, dan beliau juga tidak memasukkan zikir yang dikira hasan ternyata dhaif, dan itu ijtihad dari ulama, ya, ijtihad yang mulai. Kalau ada yang mau memilih salah satunya, itulah bahas. Akan tetapi ya selama yang anak ketahui, Allah alam, saya tidak tahu apakah ada zikir pagi dan petang yang isinya sholawat. Ya Allahumma shalli ala Muhammad, Allah alam, saya tidak tahu. Tidak ada lagi ya? Baik, karena sudah tidak ada,
kita tutup saja. Ikhwan dan akhwat yang mau menyetorkan hafalan, di sini dari ikhwan ada saya sendiri dan Akhrian yang akan menyetorkan hafalan untuk ikhwan di grup. Ya, sisa teman-teman untuk listkan nama-namanya yang mau menyetorkan hafalannya. Kemudian dari akhwat itu ada Ainun Mardiah, ada Nur Fadila Musfira, dan ada Pupin yang musyrifah untuk akhwatnya. Jadi teman-teman yang ingin menyetorkan hafalan zikir dan pagi dan petang, fadal boleh menyetorkan zikirnya tersebut kepada para admin, musyrif dan musyrifah. Gitu ya. Dan saya harapkan ketika antum memilih pendapat ada ayat kursi dan trikul, maka dahulukan tersebut ayat kursi dan trikul itu sebagai penghormatan terhadap Al-Quran. Setelah itu baru kita sambung dengan zikir-zikir. Ya. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Wal'ihmudnallah. Nas'alallah ta'ala yang fana mimma alamana. Innahu waliyu zalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.